Abah di sini, dia tak pernah sentuh saya. Dia hanya menghindari saya dari maksiat. Selalu tiap malam kasih uang 500. Hari ini kau jangan bermaksiat. Dia selalu membaca kitab di dalam kamar sama saya. Masya Allah, apa yang saya lihat belum tentu apa yang saya pikirkan. Setiap warung diboronglah minuman keras. Semua tetangga menyatakan peminum itu Abdul Aziz. Setelah meninggal, dibalik daripada kamarnya ada jendela, berserakan itu minuman, botol-botol. Tapi Belgiswanto, anaknya ngomong, setiap sore habis itu, dia buang itu minuman keras di belakang jendela. Orang menyangka dia peminum hebat, tanpa mabuk. Hebat. Makanya kan apa yang kita pikirkan, apa yang ini belum tentu apa yang. Seperti Gusmi itu. Iya. Makanya ada orang yang syiar dengan lisannya, tapi dia belum tentu bisa melakukan perbuatan. Ada yang dia bisa syiar dengan harta dan perbuatannya, meski kadang disangka buruk. Abah Haji Sapir menghabiskan hartanya untuk tiap hari memborong minuman di setiap warung, supaya hari itu tidak ada yang minum. Diborong Abdul Aziz, kiai bangsat jadi borong begini kak komanan terus, peminum teleh. Dia tersenyum, sebab dia nggak bijaksana juga melarang orang jualan, tetap dikasih uang. dihabisin separuh daripada hartanya untuk ngabisin itu minuman. Yang orang kaya pun tak berani melakukan itu. Nah, disitulah Pak, yang saya garis bawahi, apakah iya seseorang yang begitu dipercaya Allah untuk dititipi ilmu? Saya baru tahu batasan kesimpulan. Makanya saya ngomong gini, nek ono isune Gus Anton niku, opo iya nek Gus iku ndewablek, kira-kira dititipi ilmu tauhid. Nah, nek ndelok kelakuanku sing ono sing nyinara wedi umpama lho ya. Kan kemarin saya diisukan gitu. Nah, jadi gitu. Nah, umpama kamu berpikir begitu, kok tidak orang yang mengisukan itu yang dijadikan standaritas ilmu makrifat? Kalau masih lihat pada kulitnya, nah, kan gitu. Jadi ini dilihat sahdu aja. Terus yang kedua rasa, Pak. Anda merasa tentram tidak berada di sini. Kok jauh-jauh, kemungkinan sebulan sekali aja seperti tersiksa kalau nggak tentram. Sejam aja seperti tersiksa. Kalau Anda masih merindukan di sini dari hati, itu mencapai suatu titik kebahagiaan karena ketemu sang kekasih. Biarkan meskipun itu hanya sebatas rasa, belum bertemu Allah yang sesungguhnya, tapi Anda merasakan senang. Anda bisa merasakan itu cantik atau tidak pertama kali, biarpun itu berawal dari suaranya dari HP. Anda bisa menyimpulkan itu cantik tidaknya, bobot kualitas dia bicara kadang-kadang. Betul nggak? Ini ilmu rasa ini Pak. Makanya kemarin diisukan, nah anehnya kamu kenapa kok senang di sini? Sudah tahu ada isu seperti itu, kenapa kamu nggak ngikut yang ngisukan? Orang cuma ada dua pilihan. Kau mengikuti orang yang mengisukan atau mengikuti yang diisukan. Karena Anda kan tahu manfaatnya ini, ngikut ini dapatnya apa, ngikut ini dapatnya apa. Dalam suatu kumpulan, orang brengsek itu selalu ada. Dalam suatu kumpulan di mana campur tangan setan dan Allah itu selalu ada. Tinggal kecerdasan Anda, monggo. Bukan kecap nomor 1 Pak, tapi carilah kualitas tauhid yang mendetail.
yang tanpa segan-segan membuka tabir suatu rahasianya meski berisiko. Kau dapatkan guru yang hebat selain sanepan dan simbolis-simbolis tidak ada. Yang lebih membuka piu tanpa izin orang-orang yang di sana. Umumnya tadi ini, saya tidak akan jabarkan kalau saya bukan seorang marifatul ilmi ataupun marifatul gila. Paling saya mengatakan, bedakan pikiran sama hati. You berpikir sendiri. Konsep ini saya tidak gunakan. Atau konsep ini saya tidak gunakan. You berpikir sendiri. Saya cuma ngomong ini nang kiai, podo ambek kiai. Bedakan antara pikiran dan hati. Terus Anda berpikir sendiri berapa lama? Sebulan, 2 bulan untuk mencapai titik kesimpulan. Andai kata setahun 2 tahun Anda hanya menemukan ini tadi, bukan main, rugi Anda. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu kau kuciptakan dalam bentuk rugi kau. Umpama kau cari 2, 3, 4, 5 tahun, terjawab dalam waktu beberapa menit dengan saya. Setidaknya setelah terjawab kamu baru memperhatikan sisi dalammu. Sekarang ini kalau di rumah baru memperhatikan sisi dalam, baru tahu makna kesabaran. Umpama aku ngomong begitu, semua kiai akan ngomong begitu. Apa? Bedakan pikiran dengan hati. Yang satu kemampuan ilmu pengetahuan, yang satu kemampuan tauhid. Bedakan. Anda berpikir sendiri tanpa ada penjelasan seperti saya, literatur tertata rapi, sistematis, ya masuk hasil. Bagaimana Anda? Ada yang menemukan sebulan, oke, dan dia akan pelit kepada temannya. Tidak akan Anda dikasih tahu. Anda yang menemukan setahun, bingung, oke. Ujung-ujungnya dia akan memperhatikan sisi ke dalam. Sekarang ini apa yang kalian lakukan? Perhatikan dari sisi ke dalam suatu bentuk peristiwa dan kejadian. Maka wis ngiras-ngirus ya kan? Dan jadi landasan acuan untuk pegangan hidup. Harus begini, bisa cerita kepada anak, cucumu pula bisa. Satu saat cucumu mengatakan begitu, sambai wis canggih. Ngene le. Beda kowe ngene karo ngene iki. Itulah ilmu yang bermanfaat. Man koto amalunai lafis salasin, putus semua perkara kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Kalaupun sanepan belum dikatakan ilmu yang bermanfaat karena kau masih mencari. Kenapa kok bisa begitu? Kiai ngasih tahu supaya Anda terlibat dalam unsur pencarian ilmu untuk mencari sawabnya. 1 tahun kau mencari sawab jawaban itu, maka jikalau mewadai cukup. Tapi Anda sedang mencangkok saya, nyetek. Kalau itu diputuskan setelah akarnya dimasukkan lagi ke tanah, maka buahnya pun akan sewarna dengan induknya. Nah, begitu, Pak. Makanya tak rasa Anda tidak akan bisa membedakan itu ahli tauhid atau tidak kalau dia tidak bisa menjabarkan. Mungkin Anda bisa juga, tidak usah curigai saya, keliru kalau Anda mencurigai saya. Yang dicurigai orang sing sanepan itu, benarkah dia sudah menemukan atau enggak? Ataukah sama-sama nanti sanepan iki padha dikekno aku sanepane. Nah iyo kenapa dia enggak totalitas? Kenapa enggak totalitas? Wah, ilmu gitu. Oh, bakil juga bukan karena harta ya bakil. Bakil juga karena ilmu. Kalau memang iya terus tidak diberikan, apa namanya itu? Bakil aja bukan karena harta sih.
ilmu juga bakil. Kalau memang kiai itu tahu. Kalau nggak tahu, cuma dua kemungkinan. Orangnya isanepan, apakah dia tahu, dia tidak mau menyebutkan, ataukah dia tahu, ataukah tidak tahu. Nah, itu. Terus bisa dilihat dari tabiat, akhlak, dan perilaku. Landasannya nggak bisa dilihat dari sisi lain, Pak. Sudah dilihat begitu. Wujudnya sudah bisa ditebak. Terus kita ini bisa apa, Pak? Nggak bisa apa-apa. Yang ditahu kita ini apa? Hanya bentuk penjabaran dari tauhid inilah kehidupan. Kalau dia tahu tauhid, dia pasti tahu kehidupan. Kalau dia tahu kehidupan, juga mengetahui tauhid sebetulnya itu landasan peta sama keadaan alam kok. Oleh seorang ulama harus ada landasan kitab Gus, supaya murid tidak tersesat kitab. Kalau boleh saya ngomong, Kiai, nah, bagaimana kalau orang yang sudah fase, apakah harus membuka peta terus? Kalau dia tahu jalan, dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia bawa penumpang. Dan penumpang itu mestinya harus tahu sopir yang fase yang bisa membawa dia ke Jakarta, tidak sopir yang bawa peta. Itu meragukan apakah nyampe, apakah tidak. Tak tanyakan kepada murid. Kalau kau menuduh aku, kamu itu terlalu berani tanpa buka kitab kau gitu, nanti tanggung jawabnya bagaimana? Justru kiai yang seperti itu yang tidak tanggung jawab, dia mau lepas tangan. Kan riwayat. Jadi kalau kau ditanyai sama tanggung jawab sebagai jamaah, saya nyuplik dari Imam Bukhari, saya nyuplik dari Tabrani, saya nyuplik dari Sulam Sufina, saya nyuplik dari Fathul Khurib. Kalau ada apa-apanya kau lepas tangan. Betul enggak Pak Yai? Diam dia. Karena memang kau takut. Kalau yang namanya ulama salaf, kau harus berani bertanggung jawab atas berapa jamaah yang kau bawa. Dan jangan sekali-sekali mengajar sebelum kau fasih. Jangan kau sekali-sekali nyupir kalau kau fasih beberapa kali nang Jakarta dan itu memang jalannya kau tahu seluk-beluknya. Silahkan. Surat izin itu ada. Bagi Anda murid-muridnya juga begitu. Kau tadi tegur saya di depan murid saya tegur Anda di depan gurumu. Mestinya kau harus hati-hati dengan orang yang belum fasih untuk belajar. Gitu kan. Dia akan lari nanti dari tanggung jawab saat di akhirat. Loh, kon kok ngetut aku, keliru. Wong aku lu buka nang Tabrani. Ojo ngetut aku nyalano, dia akan lari. Sama juga kenapa kita tersesat? Tidakkah kau mengetahui kau seorang sopir? Jangan salahkan saya, Google-nya gini kok. Mangkel nggak kan mentungi sopir ini? Bayar aku cak. Mangkel nggak kita? Kalau memang fase betul tanpa ini kau berangkat Jakarta, maka penumpang tenang sudah tidur. Begitu. Tenang sudah penumpang. Jadi itulah. Dari mana kau mengawali? Hadis riwayat apa? Oh. Kalau kau hafal betul, kau tafsir betul. Namanya aja ada tafsir. Tafsir Sulam Sufina,
bagaimana menafsiri Al-Quran itu sesuai dengan perjalanan Sulam Sufina, Fathul Khurib, Ihya Ulumuddin. Bagaimana cara menafsiri sesuai dengan Imam Ghazali, jarak tempuhnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah jadi dukun loh. Hidup di Palestina dia jadi dukun. Hingga dia nyufi di sana, akhirnya dia jadi seorang ulama besar, Imam Ghazali. Sama Bukhari Muslim, berawal dari jelek. Lah kalau kau pakai tafsir Tabrani toh, dia hidupnya di pondok sampai mati. Iya nah apa-apa dikarani bid'ah, Pak. Dia nggak ngerti kehidupan di luar. Titik-titik bid'ah, itu kan yang dipakai radikalisme. Nah, kau tanya sekarang apa Gus tafsir Gus Anton YouTube selesai. Nah, kitabnya mana? YouTube, suruh dengerin YouTube. Wis kan mau congkok turu kabeh gak ngarah katam. Ngrungono YouTube lah enak karo kleset, ya. Sip YouTube selesai. Kiai sing delok cokot-cokot kabeh kiai. Jangkrik dibongkar cak ngono. Sing liyane santri gak masalah. Kiai ini iki sing cokot-cokot. Bongkar kabeh. Mari kita bongkar ngono. Ya opo? Kena prinsip Gus e, mari Shogun dilawan ngono. Ini jahit selesai perkara, Pak. Itu. Apa yang kita cari sekarang? Lewat, Pak. Ini saja ini antara memisahkan alam pemikiran. Dia punya memori dengan alam rasa, dia juga punya 3 memori. Kita menyatukan ini. Apalagi saya bongkar alam laut, alam malakut, alam jabarut, alam nasut yang ada di dalam diri kita. 4 alam besar ini ada 7 alam kecil-kecil, alam ruhiyah, alam wahiyah, nahiyah, jiniyah, uluhiyah, sultanul auliya, alam nabiyah. 7 ini berada pada landasan alam kecil-kecil. Dan ada apa di dalamnya? Butuh paspor apa? Setahun kon ngelok ya aku iki. Guru metu nang YouTube iki. Mengko ono wong sing belajar ini padha ae Gus Arep tambah aku tak guyu, cak kon sik kulit ari luwih tipis meneh. Bolotku. Bukan sombong ini, Pak. Apa yang saya keluarkan di YouTube ini bukan apa pada intinya, Pak. Hanya sampul dari mukadimah. Kalau itu suatu buku, belum menginjak bab 1. Perhatikan tentang rohani. Bab 2, perhatikan tentang ruhani. Bab 3, perhatikan tentang latifah. Bab 4, pelatih tentang nafs. 5, tentang anfus. Terus itu. Kalau wong Jawa ngomong sukmo, nek nafs jiwa atau nafsu. Buangnya hal itu. Kau tidak bisa membuangnya. Ini bagaimana mekanisme merawat? Atau setan bertengger di mana, Pak? Mati gue. Apakah yang membedakan antara orang gila dengan kita? Sama-sama hidup. Kenapa Allah menyatakan kalau orang gila sudah nggak ditulis lagi amalan pahala dan dosanya? Terus berada di mana Allah di dalam orang gila tersebut? Kenapa kok tidak diberlakukan itu? Banyak yang belum kita ketahui, Pak. Kenapa juga bayi belum akil balik tidak terbersih dosa? Apakah ada dosa turunan? Apakah ada pahala turunan? Sedekah jariah. Kalau sedekah jariah itu ada, mestinya balikannya dosa jariah juga ada. Ada, Pak. Syariat itu tidak mengajarkan dosa turunan, tapi di dalam Al-Quran ada kulisain sababa. Kadang-kadang buah dari hasil apes kita, buah dari orang-orang tua kita berdosa juga. Kalau ada warisan harta, ada warisan dosa, Pak. Ada warisan sifat. Karena dosa bukan dosanya yang diwarisi anak cucunya, tapi sifatnya yang diwarisi anak cucunya. Nah, begitu.
Kalau ditelisik dosa nggak ada warisannya. Cuman karena perbuatan dosa ini, watak karakter ini bisa menurun ke anaknya secara genetika. Pahami, pelajari God of genetika, Tuhannya genetik. Dia merangkai sendiri dengan proses telomerisasi. Hingga ketahuan Pak, sistem RNA-nya. Nah, pilihan selnya akan ketahuan. Bahkan rambutnya sekalipun dia akan menyatakan, karena di tengahnya itu ada MP, messenger particle, partikel penyimpan pesan. Masuk bayi dari perbuatan sendiri. Iya. Dari genetik. Di syariat nggak ada lah reinkarnasi. Kalau di hakikat ketahuan dari laboratorium. Kau lihat ini besi. Rapi. Coba ambil mikroskop elektron, kau lihat ini. Dia berpori-pori, Pak. Kau kan melihat dasar ini kalau syariat. Coba selidiki secara mendetail. Ada ndak warisan harta? Ada, Gus. Ada ndak warisan dosa? Ada. Cuman ndak disebut dosa, sifat yang terwaris. Terus kaitannya kalau sudah dirupiah, sudah diruat itu gimana? Maksudnya? Kan tadi kan tidak terlepas dari genetik ya. Kemudian individu itu sudah dirupiah. Kan bagian dari ikhtiar Anda untuk menghilangkan dosa leluhur. Nggak bisa. Ada buah. Sekarang begini, kalau you kaya, hartamu mau dikasihkan siapa? Anak kan? Cucu kan? Kalau nggak punya harta terus mau dikemanain juga harta itu. Nah, itu kalau kau kaya harta. Kalau kau kaya dosa, mau dikemanain juga dosa. Rumahmu berserakan sampah, yang mungutin siapa? Anak, cucu. Jikalau rumahmu berserakan harta juga, yang mungut siapa, Pak? Sama, Pak. Yang berhak wajib untuk membersihkan rumahmu kalau ini berserakan sampah siapa? Anak, cucu, Pak. Kalau rumahmu ini berserakan harta, yang berhak untuk menyimpan dan membersihkannya siapa? Secara memutusnya gimana tuh? Ya bersihkan. Dari orang tuanya itu ya? Iya, disedekahi orang tua itu. Kau kadang-kadang merasakan dosamu nggak ada deh. Aku nggak pernah berbuat salah sama manusia. Aku nggak pernah merugikan sama manusia. Tetapi kenapa aku kok begini? Kenapa pula aku kok berpenghasilan sampai miliaran ya? Kayaknya aku nggak kerja deh. Selidikilah. Ternyata mbah-mbahmu punya hotel dan itu warisannya. Logika lah, Pak. Kau ambil aja yang enak-enak. Nggak ada warisan dosa. Warisan pahala ada, sedekah jariah. Emangnya diciptakan malaikat tok, setan nggak ada, Pak? Protes dong setan. Gerakku sempit ya Allah. Nah aja ada warisan malaikat, warisan harta nggak ada. Warisan dosa ada lah. Buah ceblok gak ada teko wite, Pak. Masih dilanjutkan itu sama keturunan ini. Demikian ilmu ini, ada warisannya. Kalau tidak dari buah hasil karya leluhurmu, tidak mungkin ngaji tauhid. Anda kan penolakan. Banyak yang 20 tahun aja sing sobo masjid kon ngaji nang kene. Ngapain? Terus kini gak usah neko-neko sholat ae, gak usah melek-melekan barang. Kerja-kerja. Wis apik ae. Iya, karena memang dia nggak kaya. Maksudnya nggak kaya ilmu. Kalau ada warisannya mesti dia ngungkap itu. Coba kalau kamu dapat penghasilan besar dari kakekmu, kalau ditanyai oleh seseorang, dicurigai, dari mana kau dapatkan hasilmu itu? Jawabmu gimana?
Ya karena kakek saya mewarisi hotel. Coba kalau you hanya bisa cari duit dari upayamu sendiri, kau ditanya, kamu dapat penghasilan dari mana? Ya dari kerja keras. Jujur semua orang begitu kok. Sekarang aku tanya, you bisa sholat ini dulu tergugah dari mana? Ya karena perintah Allah dan Rasulnya. Lewat apa? Lewat Al-Quran. Ada nggak dia pengetahuan tauhid? Gak ada. You bisa ngaji nang Gus Santon? Nggak tahu ya. Hatiku merasa di sini, biarpun itu jauh-jauh sekalipun. Karena ada apa kok kamu begitu? Aneh aja dirimu. Jadi munafik dan kau tidak akan pernah melakukan datang ke sini kalau memang tidak pernah ada di dalam dirimu lucu. Harus bisa membedakan mana di hati, mana di alam. Keseringan kau mengerti tauhid di alam pikir, limbic system. Kemudian saya mengungkap yang sisi Ainul Yakin. Kaget kau. Karena ini memori yang di sini aku utarakan, bukan yang di sini. Kemudian Anda berdiri rukuk sujud yang ada di sini. Afalah ta'lamun, afalah tadakkarun. Apa yang kau lihat? Ada rukuk sujud. Kemudian kau pikir. Lantas saya jawab, inilah An-Nasir, air, api, angin, amarah, sufia, luama, mutmainah. Inilah yang ada di dalam dirimu, Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Inilah yang ada di Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Inilah yang dia bertengger di akhlak, ingatan, pikiran, dan perasaan. Maka saya jawab yang di sini hingga kau nggak menemukan di sini. Makanya setiap ucapanmu kau kaget. Karena apa? Nggak menemukan. Dan itu akan mengiyakan. Masuk juga. Oh, lancar ini darahnya ini. Karena pintar Gus Anton. Sebetulnya manusia semua punya. Cuman tidak tersingkap sir kamali. Saya buka sir di sini. Kau akan masukkan ini ke alam pikiran. Oh, geleng-geleng layang terbuka kitab heran. Ada kan pembenaran sulit Anda berbicara. Tapi iya, itulah yang terjadi. Iya. Mengiyakan adanya Allah meski tak tampak. Sama dengan Pak Profesor Bianto itu yang di sana. Saat dia ateis, dia menyatakan begini, dia menyatakan begitu. Bahkan saya mengarang sesuatu, ada petir nyambar itu, akhirnya aku bisa nyebrang. Tiba-tiba ada kapal, pohon itu jatuh, terjadilah kapal perahu. Aku bisa nyebrang sungai Bengawan Solo ini, hingga aku bisa tepat waktu di sini. Tertawa tuh Profesor. Gurumu lagi sedang gila ini, periksakan ke rumah sakit jiwa. Saya diem. Mana lebih gila kau? Alam semesta ini tersusun rapi tanpa ada yang ciptakan. Sedangkan kamu aja saya perbendarakan pohon yang kena petir, tiba-tiba jadi perahu aja kau katakan aku gila. Iyakah gugusan galaksi bintang itu tersusun rapi tanpa ada yang ciptakan? Dia diem ya. Kamulah yang lebih dulu masuk rumah sakit jiwa daripada aku. Selesai kau. Ya dia. Kau kan katakan hukum materialistis ataupun kekekalan energi, bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Proses evolusi yang berkepanjangan tanpa ada yang mengatur. Adalah sesuatu hal yang mengatur dari gelombang elektromagnetik ataupun gelombang gravitasi yang mengatur sistem ini secara keseluruhan tanpa ada campur tangan Tuhan di situ. Sementara saya berbicara tentang ada petir, tiba-tiba ujuk-ujuk itu meletek, itu pohon itu jatuh, tiba-tiba berwujud perahu, akhirnya aku bisa seberang.
Kau mengatakan Gusmu sudah gila, gitu mau berdebat sama saya. Apa ada petir anu tiba-tiba jadi perahu tanpa melalui proses? Goblok Gusmu. Suruh Gusmu ini Gus Anton ke rumah sakit jiwa. Maaf ya Gus ya, maaf, enggak apa-apa Pak. Memang saya agak gila. Cuman orang gila yang harus bisa melawan orang gila yang bisa-bisa sama-sama gila. Lebih gila kamu kawaannya. Iya, iyakah gugusan galaksi bintang klimaks terjadinya Big Bang, suatu ledakan besar yang tersusun rapi tanpa ada yang menciptakan, dan itu rapi sekali. Kamu dulu yang masuk rumah sakit jiwa daripada saya kan mengikuti jejakmu. Masih lebih hebat yang itu. Bisa apa kita? Oke, saya adakan konsep Pak Profesor. Bagaimana kamu bisa lepas dari Allah sementara Asmaul Husna sudah dipunyai orang Muslim? Kau hidup butuh bahagia? Iya. Kau hidup butuh rezeki? Iya kan? Iya. Kau ditundukkan Ar-Rozak. Kau hidup butuh kaya? Iya. Kau ditunjukkan Al-Ghaniyu. Kau hidup di Indonesia ini butuh keadilan dan kebijaksanaan. Ya, Al-Adil, Al-Hakim kau ditundukkan. Kau butuh kasih sayang lewat istri dan anak-anakmu. Iya kan? Iya. Kau ditundukkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kau butuh kelembutan. Iya. Kau ditundukkan Al-Latif. Kau butuh suatu kesabaran supaya bijak. Iya. Kau ditundukkan As-Sabur. Mana dari kebaikan itu yang lepas dari sifat Allah? Biarpun kau tak percaya Allah, tetapi kau memakai predikatnya Allah. Mana? Kesimpulan Mbak Bi, umpama kita sama-sama saintis. Saya juga saintis, ngerti astronomi, antropologi, apapun bentuk ilmu. Saya juga pembaca hebat, sama dengan Anda. Kalaupun di dunia ini tak ada Allah, saya mati pun alhamdulillah, nggak jadi masalah kan. Seperti aja baca Quran, baca komik. Tapi jikalau ada, matilah kau, aku yang selamat. Nggak ada ruginya kok Gus. Pernah belajar saintis, ilmu pengetahuan seperti Anda? Dalam usia segini lebih tua kau. Aku juga belajar tauhid, ngerti. Tapi Anda hanya belajar saintis, jarak tempuhnya masih jauh saya, Pak. Anda hanya belajar saintis, belum melakukan suatu spiritualitas. Kalau mati kita, kalaupun nggak ada Allah, senang aja aku, nggak masalah kan, nggak rugi. Ayo mati, mudah-mudahan nggak ada Allah, ya nggak rugi sih, sudah dikubur ya selesai, udah. Seperti dirimu ngomong kan, tapi kalau ada mati, apa tidak sebaiknya saya memahami ini, biar saya selamat. Pagi jam 3 sebelum subuh totok hotel saya, sahadatkan saya. Saya tersenyum. Akhirnya tunduk juga kau dengan taubatan masuk kami. Lewat sama Gus Anton kau, tunduk juga, ayo sahadat sama aku. Sebelumnya Ateis. Oh, ateis. Tunjukkan kalau itu Allah wujud. Hanya satu orang Bianto, hanya satu orang profesor seperti Anda, Allah merendahkan dirinya ke Anda. Sudah dilakukan itu di zamannya Nabi Musa. Tidak setelah Musa. Nabi paling dua plekiku Nabi Musa. Wis dijak ngomong langsung sih njaluk roh rupane. Wis terakhir iki Musa. Tidak seperti Anda profesor. Lebih berharga Allah. Sulu. Kalau kau mengatakan, Anda tahu rasanya asin, manis, pahit, apa warnanya itu? Kau tak jotos pipimu nak ngomong aduh apa tertawa kamu? Ya sakit Gus. Sakit itu apa? Seperti apa wujudnya? Hanya makhluknya yang punya rasa itu aja kau tidak bisa menjabarkan. Wujud Allah hanya untuk diyakini, Pak. Bukan untuk dilihat. Karena kita tak mampu mata kita melihat. Kita bisa melihat kelak
ru'yatullah saat kita mengalami unsur kematian. Kita tak akan bisa melihat wujud gajah yang hebat selagi kita berada di depan gajah. Sama-sama orang buta, ahli tauhid aja kita menyebutkan Allah berbeda, padahal kita mengambil satu wujud yang sama. Ya, seorang buta dia memegang gajah katanya seperti daun, pas dia megang telinga. Ada yang panjang, pas pegang ekornya. Ada yang gemuk, wah pas pegang perutnya. Semua pada sumpah demi Allah itu. Dan semuanya benar. Dan semuanya benar. Lantas pengikut orang buta Syiah menyatakan tipislah gajah. Bukunya dia terbitkan, buku Braille terbitkan gajah tipis. Gelutlah kumpulan buta ABC ini hanya untuk mempertahankan asumsi-asumsinya. Ada orang yang melihat saya dari sisi depan, Pak. Dia bisa cerita bagaimana hidung saya, mulut, dan mata saya. Ada orang yang melihat dari sisi belakang. Dia menyatakan, demi Allah tak ada mulut, hidung, dan mata. Keduanya tidak sadar dia melihat dari wujud yang satu. Orang syariat dia pernah menyatakan nggak ada ilmu itu. Orang hakikat menyatakan ada mulut dan gitu. Nggak ada, kata orang syariat. Karena sifatnya majas. Bisakah kamu melihat dari bayanganmu wujudnya seperti apa? Rupanya ganteng kah? Cantik kah? Kalau kau melihat bayanganmu dari arah barat, kalau matahari itu ke arah timur, nggak bisa. Padahal wujudnya kita ini seperti ini, punya bentuk. Tapi kau tak bisa melihat dari sisi majas. Sementara yang kau tanyakan adalah dari sisi pemikiranmu alam dohir. Seperti apa Allah? Dan Allah tidak bisa dideteksi dari sisi dohir, tapi bisa dideteksi dari sisi rasa. Sama hanya Siti Jenar waktu ditanyai, seperti apa Allah? Lihat Siti Jenar, itulah Allah. Karena konsep gregetnya. Bukunya judulnya Gapleki. Takon kurang ngajar. Delok Siti Jenar iku Allah.